suatu hal yang mau dikutak-atik-katuk logikanya udah nggak bisa, nggak ada penjelasannya, udah terima Akhirnya gitu. dia Akhirnya mempercayai dan jadinya mungkin akan lebih merasakan ya gitu. Ya itu saya Bang. Itu saya. Ya karena keseringan kan akhirnya. Betul. Bahkan tanpa alat pun sudah bisa merasakan. Iya betul. Kayak yang terakhir kali pas kita jalan bareng, Captain Sarah di sini cuman ngomong, Rick coba ini ada kaca. Coba kamu kesini, ke tengah-tengah, apa yang kamu rasain? Itu nggak tahu gimana, seorang Eric yang nggak peka, yang skeptis ini, tanpa alat, masuk ke antara kaca tersebut, itu kayak ketarik di kanan, ketarik di kiri. Kayak time wrap gitu loh. Oke, mengerti. Jadi kayak, terus tiba-tiba merinding gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang dulu ini nggak terjadi, tapi sekarang kok seperti ini gitu loh. Dan apakah menurut Anda akhirnya Bang Eric mengalami hal yang kepekaan tersebut? Kalau menurut aku nggak tahu ya, ini maksudnya perjalanan kita kan juga sebenarnya bareng-bareng ya. Maksudnya Ghost Ranger juga menjadi bagian dari perjalanan aku dalam ini apa sih kemampuan aku ini gitu, karena aku nggak tahu apakah karena kita bersinggungan terus memang kita mendapatkan evidence dari alat-alatnya, terus akhirnya jadi dia terpapar terus ya bisa jadi pengaruh ya. Bisa. Maksudnya dan penerimaannya dia. Karena Bang Eric maksudnya dia mau belajar. Akhirnya terbuka gitu ya. Dan itu kayaknya kalau menurut aku ya, ini dari perjalanan kita terakhir kemarin itu ya, kita mendapatkan satu komunikasi yang kita sampai hari ini tuh kayak kok bisa terlalu jelas. Kayak kita lagi teleponan ya sama orang. Dan dia benar-benar kita berinteraksi ya, kayak kita nanya dia jawab. Terus cepet gitu ya ininya. Cepet banget. Itu gimana ya, kayak susah. Susah sampai sekarang juga kalau ngingetin itu susah. Tapi kayaknya jadi mempengaruhi Mas Eric nih sebagai dia Ghost Hunter ya, Ghost Ranger gitu. Maksudnya kan Ghost Hunter ya namanya kalau gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia jalan sendiri, akhirnya ini nggak tahu ya, ini menurut pandangan aku ya, secara personal jadi lebih tahu karena kamu udah mulai bisa merasakan, bisa membedakan juga berarti. Gue bukanya di sini ya nggak? Akhir ini. Banget karena ada beberapa tempat yang kita kan kalau misalnya penelusuran rumah-rumah kosong gitu Bang Mongol, kadang-kadang kita nggak tahu, kita dapat lokasi ini rekomendasi. Kita datang, kita investigasi itu kadang-kadang memakan kita aja nih, Ghost Ranger memakan waktu 1-2 jam untuk cuman sekedar scanning tempatnya serem apa enggak, ada entitas apa enggak pakai alat. Nah tapi belakangan kita nyampe di satu lokasi, baru sampai pagar terus kita kayak, ini percaya nggak loh, nggak serem di tempat. Kayak kita udah ada feeling duluan kayak, kalau light, kalau positif, tapi kalau kayak ada entitas yang mengintimidasi, berasa itu feelingnya udah beda. Udah berasa ya. Berarti kalau Bang Eric tuh sejak kapan Bang menggunakan alat ini sebenarnya? 2015 itu udah kita, aku waktu itu kan penelusuran sendiri. Berapa alat pertama Bang? Aku bawa yang pertama kali ini. Ini adalah Ghost Detector sejuta umat ini. Iya betul. Semua Ghost Hunter pasti punya yang ini. Betul. Karena warna-warna kan, makin merah makin. Betul, betul. Jadi ini adalah masih made in USA. Iya. Banget ini. Kirain keramat Sentiong. Astagfirullahaladzim. Jadi ini dulu yang pertama punya, karena ini yang paling affordable pada saat itu dan paling gampang untuk yang paling murah lah ya kalau untuk dolar. Betul. Sekarang ya. Coy 18. Ya Allah, lagi. Baru yang alat terakhir yang dibeli kapan terakhir Bang beli alat? Terakhir beli itu awal tahun ini. Itu yang kita pakai sama Cindy Keza di. Sama Cindy Keza. Oh ya, itu terakhir ya. Kenapa Cindy Keza nggak bawa alat sendiri dari Amerika, orang Amerika? Karena kan dia bukan yang dia kan kayak aku. Iya, jadi betul. Emang nggak kayak Sean. Kalau Sean kan emang pakai alat gitu. Betul. Emang beda ininya sih ekspertisnya. Jadi kan Bang Eric merasakan udah bisa nih. Kalau melihat sosok Astral udah pernah lihat nggak sih? Sosoknya seperti apa yang pertama Bang Eric lihat? Nah ini yang agak beda. Kalau sosok dari mungkin 500 kalian penelusuran Ghost Ranger Indonesia, yang sosok yang aku lihat dari mataku sendiri itu 3. Apa aja nih Bang? 3 kali. 3 kali? 3 kali doang.
Di mana aja Bang lokasinya? Yang pertama itu di Menara Saidah. Lihat apa Bang? Di Menara Saidah itu jadi di basement 3 Menara Saidah. Waktu itu kan tempatnya itu pokoknya kayak gini lah ya, udah mentok nih, udah dinding. Aku sama temanku, dari temanku itu dia ngerokok karena kita udah naik ke lantai 2-3, terus kita turun, nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita ke basement 3. Di basement 3 kita kayak udah kesel, udah capek naik turun, sampai basement 3 juga nggak dapat apa-apa. Jadi temanku sambil ngerokok, dia buang ke ujung, ini kayak lorong, dan itu mentok, ini dinding. Dia buang rokoknya itu ke ujung, dia lempar kayak gitu. Tak. Itu kita semua ngelihat ada bara api yang hidup dari ujung, dalam keadaan gelap total ya. Itu ada bara api yang kalau kayak orang rokok kalau ditarik, itu ada nyala kan? Itu nyala. Kita yang kayak, gue nggak halu kan, lu lihat kan? Iya lihat. Semua lihat di situ. Buang satu lagi. Dia bakar satu lagi buru-buru. Ambil udah gemeter gitu kan. Dia lempar lagi. Itu ada 2 bara api. Orang-orang yang masih hidup sekarang. Yang ikut penelusuran. Itu pertama kali. Yang pertama. Itu pertama kali. Yang kedua? Yang kedua itu di Lubang Buaya. Oke. Jadi waktu itu aku dapat izin resmi dari Pusat Museum Sejarah TNI. Kita diperbolehkan untuk ke Lubang Buaya. Jadi posisinya itu kan kalau kita masuk Lubang Buaya, kita dihadapkan sama sumurnya dulu. Oke, Sumur Lubang Buaya. Ya. Sebelahnya ada ruangan mural itu, yang kamar penyiksaan. Iya betul. Di belakangnya ada pos komando. Oke, ya Dapur betul. umum. Betul. Lalu Monumen Pancasila Sakti. Iya betul. Baru di depannya sumur. Oke. Jadi aku maksudnya searah jarum jam lah. Aku pilih untuk ke kamar penyiksaan. Oke. Yang banyak patung-patung tuh. Nah, jadi dikasih tahu sama bapak tentaranya, Erik, karena udah malam, kalau kamu mau lihat ke dalam kamar penyiksaan, geser aja jendelanya. Gitu. Jadi dia pakai jendela geser kayak gitu. Oke. Jadi sambil bercanda, aku ke kamar penyiksaan, 47 detik video on, aku bilang kayak gini pas di depan kamar penyiksaan. Bercanda-bercanda lah kan, kalau kayak dulu kan ada kuis-kuis yang kita lihat, ada apa di balik tirai nomor 1 gitu kan. Jadi aku bilang, oke, teman-teman kita lihat ada apa di balik tirai Nomor 1 gitu. Ini. Pas geser, seret, di antara patung-patung itu ada satu yang jalan. Itu siluet. Nanti aku cariin filenya. Ada filenya, kalau misalnya ya? ada, ntar ditunjukin di sini. Kerekam. Itu dia lewat. Perempuan, rambutnya kelihatan banget siluetnya itu, rambutnya pendek. Gitu. Jadi pas lewat situ, yang ada di pikiran gue adalah, oh, ada yang istirahat di dalam. Ada orang ya. Ada orang dalam. Karena kan posisinya kan patung-patung mural, dan di dalam itu memang ada dipan. Oke. Yang dulunya memang digunakan untuk mereka beristirahat. Ya. Gitu. Jadi aku bilang, ya udahlah. Ada orang. Karena nggak enak hati, aku tutup lagi. Tutup. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Singkat cerita, begitu selesai aku tanya ke bapak-bapak tentara ini. Ada di dalam kamar penyiksaan, siapa yang istirahat di situ? Mas Eri kan tahu, hari ini yang jaga cuma 2 orang. Lihat nih suratnya. Dan nggak akan ada orang yang duduk di situ, nggak akan ada orang yang tinggal di situ. Begitu lihat di kamera hasilnya, dia lewat, ada. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Ketiga? Yang ketiga itu ini sebenarnya banyak banget. Kalau penontonnya Ghost Ranger Indonesia itu kita panggil greeners. Oke. Jadi greeners ini banyak banget yang DM ataupun di kolom komentar tuh, harus ajak Nyai ke sini, harus ajak Mbak Sarah ke sini, harus ajak Ibu ke sini. Jadi ada satu pabrik di daerah Bogor. Jadi kita bilang itu namanya pabrik Aisyah. Oke, tahu. Jadi pabrik Aisyah ini pada saat kita interaksi di sana, pabriknya itu waktu itu kita buka, kita pasang spirit box. Jadi kita coba komunikasi 2 arah sama entitas yang ada di tempat itu. Jadi pada saat kita lagi di tengah-tengah pabrik, ada pagar besi besar banget, ujung ke ujung itu pagar besi. Kita lagi interaksi, itu pagar besi kayak gempa bumi, kayak ada yang goyangin. Itu nggak bisa 2-3 orang goyangin pagar itu. Itu yang pertama. Terus kita langsung cari, kenapa bisa kayak gini? Ini nggak gempa bumi loh. Kita takutnya ada orang-orang warga mungkin yang iseng. Kita cari, siapa tahu aja ada yang goyangin, buat kita takut gitu. Ternyata nggak ada. Tapi gongnya bukan di situ. Di terakhir begitu kita, jadi ada danau di sebelah pabrik.